Halo guys, ketemu lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Medical. Seperti biasanya seperti, jadi kali ini kita akan membahas lagi soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022 guys. Dimana soal ini adalah soal yang telah diujikan di tahun sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi rujukan atau prediksi buat kalian untuk persiapan ujian si Mama tahun 2022 ini. Nah, namun sebelum kita melanjutkan video ini, pembahasan soalnya lebih dalam, saya ada informasi penting banget nih buat kalian semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis khusus online 1 tahun, 2 kali tryout si Penmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Wow, tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga guys. Kapan lagi gitu dengan membeli buku kalian udah mendapatkan bonus spesial, kursus online, tryout, grup diskusi, bimbingan, dan lain-lain sebagainya. Pesan dari sekarang. Manfaatkan waktu kalian dari sekarang juga. Karena waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kalian gunakan, maka pedang tersebut akan menebas kalian. Jika waktu kalian tidak memanfaatkan dari sekarang, maka kalian harus menyesali hidup kalian. Karena kita percaya proses tidak akan mengkhianati hasil. Yuk, pesan dari sekarang bukunya. Oke, kembali lagi pada intinya. Kita lanjut lagi pada intinya ke pembahasan soal si Penmaru si Mama Poltekkes tahun 2022 ini. Dimana ini adalah bagian yang kedua. Buat kalian yang belum menonton bagian yang ke-1, linknya ada di deskripsi, silahkan. Jadi yang pertama, di sini kita akan membahas soal si Penmaru si Mama mata pelajaran fisika. Di mana mata pelajaran fisika ini sering menjadi banyak kendala gitu ya buat kalian. Karena fisika itu banyak rumusnya, perhitungannya ribet, ini itu. Banyak orang yang berkata seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas dan akan memberikan tips buat kalian supaya lebih gampang gitu ya memahami soal dan mengerjakan soal itu seperti apa. Jadi yang pertama saya akan membahas satu soal fisika. Saya akan keluarkan soalnya. Ini dia. Dimana kita baca dulu nih soalnya. Elemen pemanas sebuah kompor listrik jika 110 volt dengan mempunyai hambatan 20 ohm jika kompor ini digunakan untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 10 derajat Celcius selama 10 menit dan dipasang pada tegangan 110 volt. Maka suhu akhir dalam kalor jenis air 4200 Joule per kilogram kalor jenis air adalah dalam derajat Celcius. A 45,3, B 62,5, C 70,5, D 96,4, E 98,2. Berapakah suhu akhir dari soal ini? Oke, sebelum kita bahas soalnya langsung, di sini saya akan membahas pembahasan teori terlebih dahulu. Why? Karena pembahasan teori ini adalah hal yang sangat penting sebelum kalian mengerjakan soalnya. Artinya, kalian harus paham terlebih dahulu sebelum mengerjakan soalnya. Karena soal-soal itu, tipe soal-soal itu berbeda-beda guys. Apalagi si Mama ini menggunakan soal bertipe HOTS. Jadi berbagai materi itu digabungkan menjadi satu soal. Bayangkan kalau kalian tidak tahu teorinya, ngeblank kalian gak bisa ngerjain.
So, dari itu kalian harus paham terlebih dahulu teorinya. Tetapi tenang saja jika kalian membeli bukunya, kalian udah dapat pembahasan teorinya serta pembahasan soalnya. Jadi kalian sangat gampang sekali tinggal pelajari, tinggal kalian rajin, manfaatkan waktu kalian rajin-rajin belajar melalui video-video pembelajaran khusus pembahasan teori yang akan keluar di SIMAMA tahun 2022 ini. Jadi silahkan, ini pilihan kalian, mau beli atau mau berjuang sendiri dan tertinggal gitu sama yang lain. So, di sini kita akan membahas pembahasan teori dari soal tersebut. Oke, dari soal ini berlaku hukum materi, yaitu hukum kekekalan energi. Di mana energi listrik atau satuannya itu W berubah menjadi energi kalor. Oke, kita lihat terlebih dahulu soalnya. Di mana ada sebuah elemen pemanas, kompor listrik dengan tegangan 110 volt dan punya hambatan 20 ohm. Ini ada kompor listrik, kemudian dipakai untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 10 derajat Celcius dalam waktu 10 menit dan dipasang pada tegangan 110 volt. Jadi yang ditanyakan di sini suhu akhirnya dengan kalor jenis 4200 Joule. Jadi udah jelas gitu di soalnya di sini bahwa energi listrik berubah atau dipanaskan artinya berubah menjadi energi panas atau menjadi energi kalor. Nah, jika kalian udah paham teorinya, kalian udah langsung oh ini adalah perubahan energi teorinya. Oke, kita bahas lagi teorinya. Oke, jadi berlaku hukum kekekalan energi di sini di mana energi listrik berubah menjadi energi kalor. Nah, kalian kalau udah ngeh gitu ya materinya, kalian akan paham juga rumus yang digunakan. Di mana ada rumus dari energi listrik, yaitu Pi pangkat 2 per R dikali T. Dan untuk energi kalor, rumusnya yaitu M dikali C dan dikali entalpi T. Nah, karena dalam soal tersebut ada perubahan dari energi listrik ke energi kalor, maka kita gabungkan kedua rumus ini antara energi listrik dan energi kalor. Jadi rumusnya seperti ini, yaitu W sama dengan Q sama dengan Pi2 per R dikali T sama dengan M dikali C dan dikali entalpi T atau perubahan suhu. Nah, di sini ada keterangannya supaya kalian lebih paham. Di mana W ini adalah energi listrik, ingat. Kemudian Q itu energi kalor, P itu tegangan listrik, R itu hambatan listrik, T itu waktu dalam satuan sekon atau detik. Kemudian M itu adalah massa air dalam satuan kilogram. Dan C itu adalah kalor jenis air. Dan entalpi T itu adalah perubahan suhu. Nah, setelah kalian paham materinya, setelah kalian paham rumus-rumusnya, maka mudah banget kalian tinggal memasukkan. Jadi kalau menurut saya, ini seperti game aja gitu. Kalian dikasih soalnya, kemudian kalian harus mencari gitu rumus yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi tinggal pinter-pinter kalian memahami materinya. Nah, di sini dalam soal diketahui di mana mempunyai tegangan listrik 110 volt dengan hambatan 20 ohm. Kemudian T-nya itu 10 menit, artinya 10 dikali 60 sama dengan 600 kon. Dan M-nya atau massa airnya itu 1 kg. Kemudian, untuk kalor jenisnya tadi udah ada nilai tetapnya 4200. Kemudian untuk T1 ingat, kenapa T1? T itu adalah suhu. Kenapa dikatakan T1? Karena suhu awal dari air tersebut, ingat suhu awal, yaitu 10 derajat Celcius. Lalu apa sih yang ditanyakan dalam soal tersebut? Yang ditanyakan yaitu T2. T2 ini adalah T akhir atau suhu akhir dari suhu tersebut setelah dipanaskan.
Oke, kita jawab. Nah, gampang banget jawabnya. Kalian tadi udah belajar materinya dan rumus-rumusnya. Tinggal kita gunakan dan masukkan angka-angkanya, guys. Tetapi kalian harus tahu di sini. Kan di sini kan udah diketahui ya semuanya. Pi-nya udah tahu 110 volt, R-nya udah tahu 20 ohm, T-nya juga udah tahu nih 600 kon, M-nya 1 kilogram, C-nya 4200. Dan entalpi T yang belum diketahuinya berapa nih? Baru diketahui T1. Dan yang belum diketahui entalpi T. Berapa sih perubahan suhu dari awalnya 10 derajat menjadi berapa perubahan suhunya? Nah, jadi yang pertama kita harus cari terlebih dahulu entalpi T-nya atau perubahan suhunya. Dan kita mendapatkan rumus entalpi T sama dengan Pi pangkat 2 dikali T dikali M dikali C dikali R. Kenapa ini rumusnya bisa seperti ini? Ini ada khusus perkalian silangnya. Kalian pasti udah belajar lah gitu di matematika karena ini adalah dasar sekali gitu untuk menentukan rumus-rumus atau menempatkan rumus-rumus seperti ini. Nah, kalau udah kalian mendapatkan rumus entalpi T-nya, perubahan suhunya berapa, tinggal masuk-masukkan aja. Pi-nya 110 pangkat 2, kemudian skonnya 10 dikali 60, dan ini M-nya 1, C-nya 4200, R-nya 20, dan silakan kalian hitung lewat kalkulator jika tidak percaya. Dan perubahan suhunya itu 86,4 derajat Celcius. Nah, kita udah dapat nih perubahan suhunya berapa. Nah, sekarang kita cari tahu T2-nya. Karena kan secara logika T1-nya itu 110 derajat Celcius. Dan entalpinya atau perubahan suhunya 86,4 derajat Celcius. Maka yang terakhir itu sangat mudah sekali. Rumusnya yaitu T2 sama dengan T1 ditambah perubahan suhunya. Jadi titik awal suhunya ditambah perubahan suhunya berapa. Kita lihat hasilnya. 10 ditambah 86,4. Hasilnya 94,4 derajat Celcius. Dan jawabannya adalah yang D. Y. Kita udah menyelesaikan satu soal dengan pembahasan teorinya. Gimana? Mudah bukan? Ingat, intinya kalian harus paham teorinya. Dan kalau di kursus, jika kalian beli bukunya, itu udah dibahas teorinya. Jadi kalian gampang banget gitu, tinggal memahaminya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita bahas soal bahasa Indonesia. Karena soal bahasa Indonesia ini, kenapa perlu dibahas? Karena ini juga penting banget gitu ya. Karena jumlah soalnya cukup banyak juga, dan kalian juga harus paham. Jangan meremehkan soal bahasa Indonesia. Kita baca soalnya, di mana di sini ada sebuah narasi, di mana puskesmas itu sudah beroperasi hampir setengah abad lamanya. Gedungnya cukup baik dan tergolong besar setelah mengalami penambahan beberapa ruang. Ruang tunggu pasien luas dan bersih. Tersedia fasilitas bla 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 atau titik-titik-titik bagi pasien. Frase yang tepat untuk bagian rumpang paragraf deskripsi di atas yang mana? Ingat, rumpang. Rumpang itu berarti tidak diisi. Artinya di sini yang titik-titik di sini apa sih yang cocok? A. Rawat malam, B. Rawat bermalam, C. Rawat penginapan, D. Rawat inap, E. Perawatan inap. Oke. Yang mana yang benar? Jadi yang benar adalah yang D. Apa yang D? Rawat inap. Yeay, rawat inap yang benar. Wah, kenapa bisa rawat inap yang benar? Karena kata majemuk dan tanpa imbuhan. Jadi yang cocok gitu ya untuk melengkapi frase kata yang kurang lengkap tadi yaitu yang rawat inap. Artinya katanya majemuk di sini mengandung dua kata dan tidak mempunyai imbuhan serta
mempunyai arti yang spesifik gitu. Rawat inap. Jadi yang cocok adalah yang D. Nah, itu dia guys pembahasan mengenai soal si Penmaru si Mama Poltekkes tahun 2022. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Oke, saya Deden Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.